Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ivan Permana, NPM 2478238 dari kelas 2B. Sini saya akan membuat video UTS praktikum di mata kuliah pemrograman jaringan 1. Sini ada tugas ya, tes praktikum tentang mini project, di mana di sini ada 6 tahap. Itu satu, menjelaskan struktur program. Yang kedua, implementasi OOP dan inheritance. Yang ketiga, implementasi exception handling. Yang keempat, implementasi generator iterator. Kelima, demo program. Yang keenam, refleksi singkat. Baik, saya akan menampilkan struktur program saya. Mulai CLI. Sini kita masuk terlebih dahulu ke pad-nya. Nah, seperti ini ya struktur dari modul saya, dimana di dalam mini project ini ada monitoring dan simulator. Di dalam monitoring itu ada main, dimana main ini berfungsi yaitu untuk memanggil fungsi-fungsi dari modul simulator atau parking simulator, seperti itu. Dan di sini ada riwayat parking JSON, yaitu saya tuh menyimpan hasil riwayat parkir saya di file JSON bukan CSV. Makanya di sini sudah ada. Apa itu modul? Modul adalah file Python yang berisi sekumpulan fungsi, kelas, atau variabel yang bisa digunakan di file Python lainnya, seperti itu. Kalau package itu folder atau directory yang berisi kumpulan modul dan memiliki file init.py. Nah, seperti ini, init.py, seperti itu. Kita masuk ke GUI. C, user, sus, mini project. Nah, di dalam mini project ini ada monitoring dan simulator. Di dalamnya ada file main dan parking simulator, seperti itu. Yang selanjutnya, implementasi OOP dan inheritance. Apa sih OOP itu? OOP adalah Object Oriented Programming, pemrograman yang menyusun program sebagai kumpulan objek. Di setiap objek itu berisi metode atau atribut ya. Kalau inheritance itu subclass dari superclass, atau yang disebut dengan pewaris. Kita masuk ke OOP. Nah, di sini ada kelas vehicle, di mana kelas vehicle itu superclassnya ya. Di mana di dalam kelas vehicle itu ada fungsi-fungsi, di mana di sini ada metodenya, yaitu definite self license plate itu buat mendefinisikan nomor kendaraan, dan vehicle type itu untuk jenis kendaraannya, yaitu jenisnya itu motor dan mobil, seperti itu. Dan di fungsi exit ini menetapkan waktu untuk keluar kendaraan dari sebuah parkir, dimana yaitu exit time, yaitu exit itu keluar, waktu keluar, seperti itu. Dan di sini ada fungsi ini mengembalikan representasi string dalam waktu
waktu untuk masuk dan keluar. Sini entry time itu waktu masuk, dan di sini ada exit time itu waktu untuk keluar. Seperti itu. Sini return itu untuk mengembalikan nilai itu sendiri, yaitu kendaraan dan keluar. Itu. Ya, di sini to dig itu direktor ya, yaitu untuk menyimpan file JSON yang seperti tadi. JSON itu menuju ke Notepad kalau saya. Kalau CSV itu untuk ke Excel. Seperti itu. Sini ada, nah di sini ada inheritance. Jadi ada dua, yaitu class to wheel dan class for wheel. Dimana class to wheel ini mewarisi superclass dari class Bezel ya. Dimana to wheel ini untuk kendaraan roda 2 dan four wheel ini untuk kendaraan beroda 4. Sini didefinisikan yaitu license plate, yaitu nomor kendaraan atau nomor motor. Dan yang di ini sama mendefinisikan nomor kendaraan yang ini masuk, yaitu nomor kendaraan mobil. Sini ada kelas lagi, yaitu parking lot, dimana di dalam parking lot ini kelas yang mengelola parkiran kendaraan dan riwayatnya. Itu di sini ada definite self capacities, yaitu untuk mengecek atau menginisialisasi slot parkir kendaraan, kapasitasnya seperti itu. Di sini ada dev iter. Sini di bagian 4 ya, iterator. Seperti itu. Dimana di iterator ini berfungsi untuk mengembalikan kendaraan yang sedang parkir. Mengembalikan iteratornya, return, seperti itu. Di sini untuk fungsi untuk mencari kendaraan, yaitu didefinisikan dari cari plat nomor dan id kendaraan. Dev control empty itu menghitung jumlah slot kosong, jumlah slot yang kosong belum diisi, seperti itu. Dan di dev park Bezel ini berguna untuk memasuk kendaraan ke slot yang tersedia. Itu jenis slot, save motor slot, di Bezel type yaitu motor, tipenya itu motor. Seperti itu. Sini range-nya itu tidak terbatas ya. Atau slotnya itu tidak terbatas, is none. Mau input 1000, 100 itu bisa. Jika berhasil tersimpan, berarti mengeluarkan input berhasil diparkir di slot 1, 2, 3 atau seterusnya. Sini ada dev remove Bezel, di mana di sini itu berfungsi untuk menghapus nomor kendaraan dari slot berdasarkan license plate atau nomor kendaraan. Sini dev get status, yaitu untuk mendapatkan status dari slot parkir, dimana situ menampilkan yaitu motor dan mobil. Ntar isinya itu ada waktu masuk, waktu keluar, durasi parkir, ya seperti itu. Ntar saya running aja biar jelas. Sini ada riwayat status, yaitu mendapatkan status riwayat dari status, yaitu yang keluar dan masuk, ntar disimpan di file JSON. Export file itu ke file JSON. Sini cari kendaraan dan simpan riwayat ke Notepad. Itu menggunakan JSON, makanya dia riwayatnya disimpannya ke Notepad ya, bukan ke CSV atau Excel. Selanjutnya implementasi exception handling. Nah, di lab session 6 kemarin saya salah di bagian
exception handling, di mana saya tidak menambahkan try except di dalamnya ya. Sekarang sini saya sudah menambahkan invalid error exception, di mana di pilihan 1 dan 2 sini ada try ya. Try itu untuk kode yang mungkin menyebabkan error. Nah, kalau exception handling error itu untuk penanganan jika error itu terjadi, seperti itu. Sini try, terus ini elif dan 2 itu try, masukkan nomor kendaraan terlebih dahulu. Terus ini raise invalid input error, dimana jika kita memasukkan plat nomornya itu kosong, maka dia akan mengeluarkan output plat tidak boleh kosong. Seperti itu. Di sini ada pemilihan, yaitu masukkan jenis motornya yaitu 1 dan 2, yaitu motor dan mobil. Jika saya mengetikkan pilihan 3, maka dia akan mengeluarkan error, yaitu pilihan tidak valid. Pilih 1 dan 2, seperti itu. Nah, di sini accept-nya ya. Valid input error, slot penuh error, jenis slot tidak sesuai. Dia akan mengeluarkan untuk kesalahan X. Di dalam pilihan 3 yaitu try, di mana kita itu di pilihan 3 itu untuk mengeluarkan kendaraan dari parkir. Jika saya belum memasukkan kendaraan, maka akan mengeluarkan output yaitu tambahkan slot parkir. Itu di menu 1 ya. Sini memasukkan nomor kendaraan yang keluar. Jika menginputkan kendaraan tidak sesuai, maka dia akan mengeluarkan input error, yaitu kendaraan tidak ditemukan, error, seperti itu. Dan selanjutnya implementasi generator iterator. Pasti generator adalah tipe khusus dari fungsi yang memungkinkan kita untuk menghasilkan nilai satu persatu, seperti itu. Dan generator ini lebih efisien di hal memori, tidak memakan ruang yang lebih, seperti itu ya. Dan iterator itu objek yang memungkinkan kita untuk mengiterasi melalui loop atas sebuah koleksi seperti list atau tuple yang menghasilkan elemen-elemen satu persatu, dimana didefinisikan yaitu dev iter. Sini dev iter. Nah, sini ya dev iter. Dia mengembalikan iterator kendaraan yang sedang parkir, seperti itu. Dan generator itu menggunakan yield ya. Yield seperti ini, yield kendaraan. Dimana kita mencari kendaraan yaitu dengan plat nomor, if kendaraan initial riwayat. Kita masukkan if kendaraan license plate dengan plat nomor. Nah, kita menggunakan yield kendaraan. Dan selanjutnya itu demo program, running seluruh program dari awal hingga akhir. Baik, sini saya akan running cd project 1b Ariel Ivan keluar mana, masuk ke packnya dulu, yaitu cd monitoring. Running. Nah, sini ada 10 menu ya, dimana satu tambahkan slot parkir,
Yang kedua, masukkan parkir. Di sini exception handlingnya jika saya langsung memilihkan 2, maka outputnya tambahkan slot parkir terlebih dahulu. Coba kita tambahkan 1 cuma slot, ini aja deh, total 10, dimana 10 itu ditambah ya. Sini saya 10, sorry 5 tambah 4 itu 9, menggunakan tambah. Dan di sini saya coba lihat status parkir kosong semua, dan saya keluar, coba masukkan modalnya keluar, kita masukkan yaitu B555 ini. Nah, di sini output exception handling ini seperti ini, kendaraan tidak ditemukan di parkiran. Soalnya saya belum memasukkan kendaraan satupun di dalam parkir. Coba saya masukkan itu 2 kendaraan itu B6666Y. Masuk. Nah, di sini kan pilihannya cuma ada 1, 2 itu motor dan mobil. Saya sih pilih coba 4. Nah, di sini output dari exception handlingnya yaitu kesalahan pilihan tidak valid, pilih 1 dan 2. Karena di sini cuma pilihan 1 dan 2 yaitu motor dan mobil. Kita masukkan lagi, sudah menggunakan lebih dahulu. Nah, sini juga termasuk di exception handling ya, yaitu kesalahan plat tidak boleh kosong, seperti main tadi. Di dalam pilihan menu 2 seperti ini ya, invalid error, yaitu plat tidak boleh kosong, seperti itu. Coba saya masukkan itu. Dua, masukkan kendaraan itu B, Y. Masukkan lagi di sini nomor plat G777I. Kita masukkan ke slot mobil. Nah, di sini menggunakan generator. Dia itu memasukkannya secara acak di slot 1, 2 atau 3, atau juga bisa dibilang itu random. Coba di sini kita status parkir terlebih dahulu. Nah, sini saya tadi memasukkan motor dengan nomor kendaraan B666YY itu masuk pada jam 21.03.03. Di sini keterangan belum keluar. Itu belum keluar, masih dalam parkiran. Jadi kita lihat jamnya 21.03, benar. Dan sekarang coba kita 6 lewat parkir. Kendaraan B66YY masuk pada jam 21.03, belum keluar, durasi minus karena belum dikeluarin dari parkiran. Tipenya itu motor, begitu juga dengan mobil, sama. Coba kita 8 deh, kita download data lewat parkir JSON, kita masuk, kita notepad. Nah, sini keterangan yaitu license plate yaitu nomor kendaraan, vehicle type itu tipe motor atau tipe kendaraan, motor atau mobil. Entry time itu waktu masuk, dan exit time itu waktu keluar, dimana di sini 0, artinya belum saya keluarin dari parkiran ya. Coba sekarang kita keluarkan parkiran itu nomor plat B6666YY. Kendaraan B66 masuk keluar pada jam 21.04. Ini durasinya itu cuma semenit ya. Coba kita 6. Dimana 6 itu B66YY masuk pada jam 21.03, keluar 21.04. Durasinya yaitu durasi parkirnya 1 menit 53 detik, yaitu tipe motor. Setelah itu kita coba cek di JSON. Nah, di sini sudah tercatat yaitu exit time-nya
2025 bulan 5 tanggal 20. Sama ya, sama. Dan pada jam 21.04.57, seperti itu. Situ kita pilih opsi 9. Riwayat dari file JSON yaitu B66YY motor masuk 2005 keluar, dan ini mobil masuk keluar, belum keluar ya, itu non. Nah, coba kita ke generator parkir acak ya. Kita masukkan ke 7. Menu 7 kita enter, masukkan jumlah kendaraan. Kita masukkan 6. Coba 6. Nah, di sini sudah masuk ya secara acak. Misalnya kita generator acak dari sistemnya. Terus kita unduh. Kita lihat di JSON apakah ada. Sini sudah terbaca semua ya dari generator parkir acaknya. Saya sudah memasukkan acak, yaitu tadi berapa tadi? 6 kendaraan acak ya. Kita cek status parkir. Nah, sini mobilnya ada 1, 2, 3, 4 dan motornya ada 2. Saya masukkan seperti itu. Dan yang menu 10 yaitu masukkan nomor kendaraan yang dicari. Coba kita masukkan yaitu B. Apakah yang sudah keluar bisa dicari? Nah, ditemukan ya, soalnya sudah ditemukan di file JSON, sudah tercatat, yaitu B66 jadi motor masuk keluar. Jelas kan? Coba kita masukkan lagi. Yang satunya yaitu B 7777 I. Ditemukan juga di sini. Jadi segini saja dari hasil runningnya kode saya, dan coba ini keluar selesai seperti itu. Dan selanjutnya refleksi singkat, hal yang paling menantang dan pelajaran yang dapat selama mengerjakan mini project. Dari saya sendiri itu menantang semua ya Bu, dari lab 1 sampai lab 8 ini, dimana saya juga baru mengenal codingan, jadi disitu agak kaget dan bingung. Awalnya bingung, dan sekarang saya terus belajar dan memahami apa itu codingan, sehingga dikit-dikit bisa atau mengerti, seperti itu Bu. Terus di lab kita coba buka. Nah, dari lab 3 dan 4 itu kita cuma menggunakan string, list, dan methods. Itu sebenarnya agak susah juga untuk saya, tapi dikit demi sedikit saya pelajari dan sudah mulai bisa. Dan di bagian lab, masuk di lab 5 dan sampai seterusnya itu kita menggunakan metode baru, fungsi-fungsi baru seperti OOP. Dan di sini ada inheritance, exception handling, dan closure. Dan terakhir itu file processing, dimana di setiap bagian tersebut memiliki kesulitan masing-masing untuk saya sendiri. Seperti itu Bu. Dan yang paling menantang ya itu Bu, saya tuh harus memahami apa itu codingan, terus dari isi-isinya juga, seperti fungsi-fungsinya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika penjelasan dari saya itu kurang, saya mohon maaf juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.